Dimensi komunikasi verbal dan nonverbal. Dimensi komunikasi verbal dan nonverbal dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama simbol, yang kedua prinsip komunikasi nonverbal, yang ketiga prinsip komunikasi verbal, yang keempat bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Simbol. Simbol adalah sebuah label arbiter atau representasi dari fenomena. Simbol dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama simbol abstrak, yang kedua simbol konkret. Simbol abstrak adalah simbol yang mempresentasikan suatu pemikiran atau ide. Simbol konkret adalah simbol yang mempresentasikan benda. Prinsip komunikasi nonverbal. Prinsip komunikasi nonverbal dibagi menjadi 4 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu bisa menggantikan komunikasi verbal. Prinsip yang kedua dapat meregulasi interaksi. Prinsip yang ketiga merefleksikan dan mengekspresikan nilai-nilai budaya. Prinsip yang keempat seringkali menerangkan arti level hubungan antara lain responsiveness, linking, dan power. Prinsip komunikasi verbal. Prinsip komunikasi verbal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu komunikasi adalah aturan yang dipandu. Komunikasi adalah aturan yang dipandu terdiri dari aturan komunikasi. Aturan komunikasi adalah pemahaman bersama terhadap makna komunikasi dan macam komunikasi yang cocok untuk berbagai situasi. Aturan komunikasi dibagi menjadi 2 aturan. Yang pertama yaitu aturan regulatif. Aturan regulatif yaitu merinci kapan, di mana, dengan siapa harus berbicara mengenai hal-hal tertentu. Aturan yang kedua yaitu aturan pokok. Aturan pokok adalah menjelaskan apa arti komunikasi dengan mengatakan pada kita bagaimana menilai jenis komunikasi tertentu. Prinsip yang kedua yaitu interpretasi menciptakan makna. Interpretasi menciptakan makna yaitu penilaian berbeda masing-masing orang dalam menangkap makna pernyataan. Ya, tentunya dalam proses komunikasi, semua orang jika interpretasinya salah, maka penilaian pun akan berbeda. Jadi, interpretasi menciptakan makna itu penilaian berbeda masing-masing orang dalam menangkap makna pernyataan. Yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu penekanan mempengaruhi makna. Penekanan mempengaruhi makna adalah sebuah kesepakatan umum komunitas dalam melakukan proses komunikasi agar tidak terjadinya kesalahan interpretasi dalam komunikasi atau proses komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, jadi penekanan makna ini sangat mempengaruhi untuk proses komunikasi. Seperti contohnya penekanan dalam tulisan seperti tanda baca titik dan koma. Tanda baca yang dipahami berbeda akan menimbulkan kekacauan. Misalnya, seorang dengan sembarangan mengartikan bahwa tanda titik itu bukan akhir kalimat, tetapi hanya jeda, sementara sebagaimana tanda koma, kalimat yang dikhususkan tentu saja akan kacau, dan itu akan mempengaruhi maknanya. Ya, baik. Yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk komunikasi verbal. Bentuk-bentuk komunikasi verbal dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu mengenai eyes and face wajah. Eyes and face wajah adalah salah satu bagian dari tubuh yang sangat mudah dilihat. Contohnya, emosi seseorang dapat dilihat dari perubahan mimik wajahnya. Namun, pesan nonverbal yang disampaikan dari wajah susah untuk dideteksi. Yang kedua yaitu movement. Movement adalah pergerakan ini disebut sebagai kinesis. Menurut Paul Ekman dan Welt-Versen, pergerakan tubuh dibagi menjadi 5 kategori, seperti emblems, illustrator, regulator, effect display, dan adapter. Yang selanjutnya yaitu touch study. Touch study mengenai sentuhan disebut
sebagai haptis. Dalam studi ini menyatakan, semakin dekat seseorang maka akan semakin besar kemungkinan untuk melakukan kontak fisik. Sentuhan adalah perilaku yang multi makna dan bersifat tidak acak karena merupakan suatu strategi komunikasi. Yang selanjutnya yaitu attractiveness. Attractiveness adalah kemampuan seseorang dalam membuat orang lain menjadi tertarik, puas, atau menang. Yang selanjutnya yaitu small study. Small study mengenai berbauan. Small study mengenai bebauan. Komunikasi melalui bebauan ini berlangsung secara tidak sadar. Wangi atau bau dapat mengirim pesan sebagai godaan, rayuan, dan ekspresi feminitas atau maskulinitas. Small study itu komunikasinya melalui indera hidung, yaitu melalui penciuman, artinya dapat dirasakan. Yang selanjutnya yaitu distance. Distance adalah setiap individu memiliki kedekatan jarak dengan masing-masing individu lainnya. Setiap jarak yang diberikan memberikan arti masing-masing pula. Distance itu adalah jarak. Jarak dapat mengartikan komunikasi juga. Yang selanjutnya yaitu parallelism. Parallelism adalah istilah yang digunakan oleh para peneliti untuk mendeskripsikan bagaimana sebuah pesan disampaikan. Hal ini meliputi volume, pelafalan, nada, tekanan, dan kecepatan saat berbicara. Yang selanjutnya yaitu time study. Time study mengenai waktu. Studi menjelaskan bagaimana seseorang menggunakan dan menstruktur waktunya. Dalam banyak budaya, ketepatan waktu seseorang terhadap waktu dapat memberikan informasi mengenai orang tersebut. Namun, perbedaan budaya menghasilkan informasi yang berbeda juga. Time study mengenai waktu komunikasi. Yang selanjutnya yaitu clothing. Clothing adalah pakaian. Seseorang dapat membuat sebuah asumsi mengenai orang lain melalui cara orang tersebut berpakaian. Selain untuk melindungi tubuh, setiap jenis pakaian yang digunakan dapat memberikan pesan mengenai penggunaannya. Contoh, hijab yang dipakai oleh wanita didefinisikan sebagai identitas orang muslim. Clothing ini bisa mencirikan seseorang nanti melalui pakaian. Yang selanjutnya yaitu physical environment, yaitu lokasi. Lokasi tempat terjadi proses komunikasi juga dapat menyampaikan pesan. Dalam sebuah studi, seseorang yang bekerja di ruangan yang bagus akan menjadi lebih positif dan berenergi dibandingkan dengan orang yang bekerja di ruangan yang kumuh. Jadi physical environment mengenai lokasi seseorang. Ini dapat mempengaruhi komunikasi. Itulah mengenai dimensi komunikasi verbal dan non-verbal yang bagaimana terdapat 4 bentuk: simbol, prinsip komunikasi non-verbal, prinsip komunikasi verbal, dan bentuk-bentuk komunikasi verbal.